Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang valuta asing dari penjabaran laporan keuangan. Transaksi dalam mata uang asing itu dicatat dalam mata uang fungsional dari perusahaan tersebut sehingga menimbulkan selisih kurs. Nah, dari situ nanti disajikan laporan keuangan dengan mata uang pencatatan yang sama antara perusahaan dengan pelaporan. Kemudian perbedaan mata uang dalam pelaporan dapat timbul jika entitas induk memiliki mata uang pelaporan yang berbeda dengan pelaporan entitas anak yang dikonsolidasikan. Misalnya, entitas induk itu dia mata uang pelaporannya menggunakan mata uang rupiah. Nah, terus si entitas anak menggunakan mata uang dolar. Di mana mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Kemudian ada mata uang penyajian, di mana mata uang penyajian itu mata uang yang digunakan dalam penyajian dari laporan keuangannya. Perbedaan yang ada itu dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama itu entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangannya itu dalam mata uang asing, begitu juga sebaliknya. Kemudian perbedaan dapat terjadi ketika entitas anak atau cabang itu mencatat transaksi laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas dari induk atau pusat itu memiliki mata uang fungsional atau penyajian yang berbeda. Seperti misal mata uang asing bagi si entitas anak, seperti yang tadi saya bilang, misalnya dia entitas induknya itu pakai rupiah tapi entitas anaknya pakai dolar gitu. Kemudian ada metode pengukuran atau remeasurement di mana digunakan jika pencatatan laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Tunggal yang mencatat transaksi dalam mata uang fungsional dan menjadikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Contohnya itu mata uang perusahaan dolar. Pencatatan transaksi dilakukan dalam mata uang dolar sehingga menghasilkan laporan keuangan awal dalam dolar. Namun karena alasan regulasi, perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal. Entitas anak, asosiasi, cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk investor pusat memiliki mata uang penyajian yang berbeda. Istilah yang digunakan pada tabel 10.1 dan 10.2 contohnya itu pos-pos moneter, yaitu unit-unit mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam dua unit uang yang pasti atau dapat ditentukan. Saldo laba pra-akuisisi adalah saldo laba pada saat ekuitas diakuisisi oleh investor. Lalu saldo laba pasca akuisisi adalah saldo laba pada periode setelah ekuitas diakuisisi oleh investor. Kerja ini terdiri dari pos-pos neraca saldo yang terdiri dari pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi. Sehingga tidak perlu diidentifikasi dan pemisahan antar pos moneter dan moneter. Untuk pos laporan laba rugi pada dasarnya menggunakan kurs aktual, yaitu kurs tanggal transaksi. Namun perusahaan dapat juga menggunakan kurs rata-rata sepanjang tahun. Selanjutnya ada metode pengukuran kembali. Yang pertama ada perlakuan akuntansi, di mana metode pengukuran kembali itu adalah kurs yang digunakan sama dengan kurs atas pengukuran kembali. Pada metode pengukuran kembali, jenis kurs yang digunakan itu lebih bervariasi, tergantung seberapa banyak kurs aktual, kurs tanggal akuisisi ekuitas, kurs penutup periode sebelumnya, dan kurs penutup periode berjalan, kurs rata-rata periode berjalan, dan kurs tanggal dividen. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan ini terdapat 4. Yang pertama, ada kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua, ada jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi. Yang ketiga, ada ketika mata uang pelaporan itu berbeda dari mata uang fungsional. Faktanya itu harus dinyatakan dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan mata uang pelaporan yang berbeda.
Yang terakhir, ketika entitas menyajikan laporan keuangan di dalam suatu mata uang yang berbeda, baik dari mata uang fungsionalnya maupun dari mata uang pelaporannya. Selanjutnya yaitu dampak perubahan mata uang fungsional. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi. Jika mata uang fungsional semula adalah rupiah, maka transaksi dalam US dollar perlu dijabarkan ke pencatatan dalam rupiah. Yang kedua yaitu penjabaran laporan keuangan. Jika mata uang fungsional entitas induk adalah rupiah, maka laporan keuangan entitas anak dalam US dollar perlu dijabarkan ke dalam rupiah untuk kepentingan konsolidasi. Dan yang ketiga yaitu metode penjabaran laporan keuangan. Entitas anak dalam mata uang US dollar dijabarkan ke dalam rupiah untuk konsolidasi translasi. Mata uang fungsional entitas anak menjadi rupiah. Laporan keuangan tetap dalam US dollar diukur kembali dengan metode pengukuran kembali. Selanjutnya yaitu transaksi antar entitas, di mana penjabaran laporan keuangan untuk konsolidasi melibatkan prosedur normal, termasuk eliminasi, saldo, dan transaksi antar kelompok. Namun, aset atau liabilitas moneter antar kelompok tidak dapat dieliminasi sepenuhnya tanpa mencerminkan fluktuasi mata uang. Selisih nilai tukar ini diakui dalam laba atau rugi atau penghasilan komprehensif lain pada laporan keuangan konsolidasi. PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan atas saham PT Anak yang beroperasi di Singapura pada tanggal 2 Januari 2020 senilai $60.000. Mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah. Mata uang fungsional PT Anak adalah rupiah, namun mata uang penyajian PT Anak adalah dolar Singapura. Selanjutnya ada penjelasan untuk perhitungannya. Yang pertama itu nilai akuisisi ditambah nilai wajar KNP, yaitu senilai $75.000, lalu nilai tercatat aset netonya $70.000, kemudian goodwill-nya yaitu hasil selisih dari nilai akuisisi dan nilai tercatat aset netonya yaitu $5.000. Kemudian kursnya sesuai tadi di soal di depan 10.000 dan $10.000 juga, maka goodwill-nya senilai 50 juta rupiah. Aset non-moneter yang terdapat pada PT Anak adalah persediaan, tanah, dan mesin. Untuk liabilitas PT Anak semuanya bersifat moneter. Berikut kurs aktual perolehan aset non-moneter. Yang untuk persediaan pada tanggal 20 Desember 2020 senilai $19.000 dan kursnya yaitu 10.120. Mesin itu pada tanggal 20 Agustus senilai $50.000 dan kursnya 9.900. Kemudian pada tanggal 1 Juli itu $20.000 dan kursnya 10.060. Dan beberapa aset non-moneter diperoleh pada tahun 2019 dan seharusnya diukur kembali kursnya pada tanggal perolehan tersebut. Namun karena akuisisi PT Induk terjadi tanggal 2 Januari 2020, maka semua kurs perolehan sebelum tanggal tersebut dapat diabaikan atau diganti dengan kurs pada tanggal akuisisi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.